Di tengah kesibukan kampus, saat langkah-langkah kaki berlalu, seringkali kita tak menyadari bahwa setiap hari kita membuang sesuatu yang masih punya nilai. Seperti sampah kulit buah, potongan-potongan kecil yang dianggap remeh dan tidak bernilai. Tapi bagi sebagian orang, sampah bukan akhir dari sesuatu. Justru, itu adalah awal dari perjuangan kecil untuk bumi yang lebih baik. Kami temui mereka, para penggerak diam, yang bekerja bukan demi gelar, tapi demi jejak. Semua ini dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Apakah ekoenzim bisa jadi solusi? Ekoenzim ini kan sebetulnya awalnya semua orang juga sudah banyak ya yang mengetahui tentang ekoenzim. Teman-teman di building management sendiri juga sudah membuat ekoenzim ini sejak lama. Tapi banyak di antara kita, di antara kami ini juga belum memahami sebenarnya ekoenzim ini untuk apa gitu, akan diapakan. Nah, melalui satu proyek inisiatif, kami ini mengajak teman-teman untuk mengetahui atau melihat big picture-nya dari si ekoenzim ini, di mana ekoenzim ini ternyata memiliki banyak sekali potensi. Dari mulai bisa digunakan untuk membersihkan lantai, untuk kaca, untuk juga kebersihan-kebersihan lainnya. Nah, dari situlah teman-teman mulai menyadari bahwa ternyata ekoenzim ini potensinya luar biasa dan bisa dikembangkan lagi gitu. Dari pengalaman kami memproduksi ekoenzim, menggunakan ekoenzim, membuat produk turunan dari ekoenzim, sebenarnya banyak hal-hal positif yang bisa didapat dengan kita melakukan proyek ini. Baik mulai dari mengurangi limbah organik dari kulit buah, kemudian juga menambah value dan mengurangi penggunaan chemical. Dan dengan berkurangnya penggunaan chemical itu sendiri juga tentu mengurangi dari biaya operasional juga tentunya. Kami berharap langkah kami itu tidak terhenti hanya di BINUS Bandung. Kalau bisa teman-teman juga yang seluruh BINUS bisa juga melakukan langkah yang tentunya mungkin akan jauh lebih baik juga dari yang telah kami kerjakan. Saya sebagai pengguna ekoenzim, dari mulai cairannya sampai dengan produk turunannya, yang saya rasakan adalah yang pertama adalah saya merasa bahwa saya bisa berdampak juga terhadap lingkungan dengan menggunakan ekoenzim. Berkaitan dengan bagaimana produk dari sabun ekoenzim itu sendiri ketika saya gunakan, saya rasakan punya wangi yang berbeda. Kemudian juga saya rasakan juga lebih kesat begitu ya. Sehingga memang saya merasa dengan menggunakan sabun ekoenzim ini juga cukup bisa membersihkan tangan saya. Kemudian ketika saya gunakan juga untuk mencuci piring, lemak-lemaknya hilang gitu ya. Saya rasa minyak-minyak yang ada di piring kotor tersebut itu menjadi lebih kesat. Dengan sosialisasi ekoenzim dan juga bagaimana ekoenzim ini bisa menjadi produk turunan, tentunya kita bisa membantu menyadarkan sivitas kampus seperti mahasiswa, mungkin dosen-dosen lain yang belum pernah mencoba, agar bisa menilai fruit waste ini lebih bernilai. Kemudian memberdayakan UMKM dan komunitas, karena seperti yang kita ketahui ekoenzim ini juga bisa kita buat menjadi produk turunan yang dapat dijual kembali. Lalu datang semangat muda. Mereka datang bukan dengan teori, tapi dengan tangan, dengan waktu, dengan keinginan untuk belajar. Untuk motivasi sih mungkin dari ketertarikan saya terhadap limbah itu bisa jadi cairan sesuatu yang berguna untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Peran saya di proyek ini itu sebagai orang yang membuat ekoenzim, orang yang membuat sabun cuci tangan, dan juga yang menulis data-data produksi ekoenzim dan penggunaannya. Saya juga sudah melakukan pelatihan dan workshop terhadap siswa di Bandung, UMKM di Malang dan Semarang, dan ke orang yang tertarik dengan ekoenzim juga kita sudah ajarkan bagaimana cara pembuatannya sih, susah atau enggak, terus cuci tangan
dan sabun batang juga kita sudah ajarkan ke mereka semua. Harapan saya sih mungkin semua mahasiswa bisa tahu bahwa di BINUS Bandung sudah mulai menggunakan ekoenzim, dan mungkin dari pihak BM dan dosen juga dan orang-orang yang bekerja di BINUS itu mensupport bahwa produk yang kita buat itu sama sekali tidak kotor atau jijik gitu, karena hasil akhir yang kita buat juga sebagai sabun dan sebagai pupuk itu sudah terlihat. Dan dari tangan-tangan yang selama ini jarang terlihat, kami melihat dampak yang paling nyata. Tak ada teori panjang, hanya pengalaman dan hasil. Perasaan saya sangat senang, dan ekoenzim juga sangat bermanfaat buat saya. Bisa memperlancar pekerjaan saya, mempermudah pekerjaan saya, dan pastinya hasilnya lebih bagus dan lebih baik. Perbedaannya untuk ekoenzim ini lebih tahan lama, lebih harum juga ya dibanding chemical-chemical yang sebelumnya saya pergunakan. Yang pasti hasilnya lebih bersih, lebih tahan lama juga, dan wanginya bisa tahan beberapa hari untuk pemakaian ekoenzim ini. Sangat bermanfaat ya. Selain itu terbuat dari daur ulang juga, terus bisa menggantikan chemical yang asalnya kami tidak ada, bisa diganti dengan ekoenzim. Saya berharap ekoenzim ini bisa digunakan di seluruh BINUS Raya ya, baik berupa chemical buat pekerjaan ISS atau cleaning, baik buat hand soap cuci tangan juga, dan yang lain-lainnya. Semoga bermanfaat. Namun, perjuangan ini tak akan berjalan sendiri. Di baliknya ada tangan-tangan yang memastikan ruang ini tetap hidup. Tim yang merawat keseharian kampus. Merekalah jembatan antara ide dan kenyataan. Mereka memastikan karya kecil dari tempat yang sederhana bisa tumbuh menjadi praktik nyata dalam keseharian kampus. Saat ini kita memberikan support real secara praktis langsung. Pertama, membersihkan lantai, kemudian kita punya sabun pencuci tangan, membersihkan beberapa alat piring gitu ya, gelas, piring, sendok segala macam. Kemudian juga kita sampahnya, hebatnya kita bisa gunakan sebagai pupuk tanaman di gedung kita, dan hasilnya jauh lebih baik. Kita bisa hemat cost yang biasanya kita beli produk dari vendor yang sudah rutin per tahun dan juga dianggarkan dalam budget. Ada perubahan, saya akui signifikan belum, tapi ada pengurangan cost di sana sini karena kita menggunakan barang yang kita buat khususnya untuk kebersihan gedung. Tentu selalu ada tantangan. Yang paling real kerasa adalah tidak semua orang itu berpindah kepada satu kebiasaan baru menggunakan produk ekoenzim ini, karena memang hampir kita semua menggunakan dan kita udah comfort zone dengan produk-produk yang sudah kita beli, merasa aman, nyaman dengan itu. Maka dari itu tantangan lain adalah kita menjelaskan secara komprehensif apa itu ekoenzim, dampaknya, dan betapa material ini sangat ramah. Tantangan yang lain juga, kami Bandung harus juga berbagi inspirasi kepada unit BINUS yang lain. Dan itu juga sedang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk pimpinan. Gitu ya. Kemarin ada ke Malang, ke Semarang, kemudian share segala aspek tentang itu. Dan saya sebagai building management dan juga dengan NRG Bu Yani khususnya terus mempunyai spirit yang tinggi untuk bisa jadi 100% gedung ini menggunakan ekoenzim. Mereka tidak menunggu dunia berubah. Mereka memulainya dari tangan mereka sendiri. Dari air gula dan kulit buah, mereka merawat bumi setetes demi setetes. Mereka bukan ahli, bukan pula pahlawan besar. Mereka hanya orang-orang yang peduli. Dan mungkin itu yang paling dunia butuhkan hari ini. Maka mulailah dari apa yang kamu punya.